Selamat sore, sahabat Dirgantara. Salam Dirgantara. Kembali lagi bersama saya di Kreasi Anak 924. Di sini saya tidak sendiri. Di sore yang sejuk ini kita akan membahas tentang bagaimana sih suka duka menjadi seorang penerbang TNI Angkatan Udara. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya masuk di sosial media Kreasi Anak 924 tentang bagaimana cara menjadi seorang pilot. Tidak usah berlama-lama, mari kita tanya langsung ke senior saya, yaitu Jupiter 924. Selamat sore. Ya, sore. Ya, jadi sebelum kita panjang lebar ya, kita juga sampaikan ya, kita turut berduka cita atas insiden atas eksiden yang terjadi terhadap Sriwijaya 182 ya. Kami dari Satria Mirambara mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, karena sebagai informasi ini ya, Kapten Afwan itu adalah salah satu lulusan dari sini ya, dari Satria Mirambara ya, dan merupakan salah satu senior saya dari Skadron Udara 4 ya. Sudah kita ragukan lagi kemampuan beliau, namun takdir berkata lain ya. Kita sebagai sesama pilot mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Ya. Mendengar seperti itu, bagaimana tanggapan Abang sendiri tentang kejadian kemarin, dan lalu bagaimana perasaan Abang sebagai seorang pilot sendiri? Jadi sebagai sharing informasi sebenarnya di sini untuk seluruh rekan-rekan dimanapun berada ya, bahwasanya seorang pilot itu diciptakan atau dibuat untuk mengambil situasi terbaik ya, situasi yang terbaik dalam keadaan terburuk ya, sehingga memang itu adalah resiko kita sebagai seorang pilot atau penerbang ya. Kejadian yang seperti itu adalah hal yang sangat besar kemungkinan untuk dihadapi oleh setiap atau insan dengan seorang pilot ya, sehingga setiap pilot dilatih atau dididik untuk siap menghadapi suatu emergensi, sehingga itu adalah resiko yang harus kita hadapi sebagai seorang. Itu salah satu duka di dunia penerbangan Indonesia. Lalu apa suka menjadi seorang pilot sendiri? Ya, jadi itulah tadi salah satu resiko yang bisa kita hadapi apabila kita menjadi seorang pilot. Kita tidak bisa menghilangkan resiko itu tadi, kita hanya bisa mengecilkan. Namun apabila memang terjadi, itu adalah takdir. Namun yang bisa saya sampaikan di sini adalah suka daripada seorang pilot itu banyak ya. Termasuk adalah kita sebagai seorang pilot itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat eksklusif ya. Kita mengawaki suatu kendaraan yang harganya jutaan dolar ya, sehingga kita harus tetap berlatih apapun resiko yang kita hadapi ya. Sehingga sebagai informasi kepada seluruh masyarakat bahwasanya pesawat adalah tetap transportasi yang paling aman ya. Cuman bedanya kalau pesawat suatu kejadian itu akan menjadi berita internasional ya. Jadi jangankan nasional, internasional saja akan meliput apabila terjadi suatu insiden atau eksiden dalam dunia penerbangan ya. Itu bedanya. Beda kalau mobil ya, berapapun banyak yang kecelakaan itu tidak akan menjadi suatu pemerintahan internasional. Nah, itu bedanya ya. Sehingga kita memberikan informasi ini kepada seluruh penumpang dan calon penumpang ya, bahwasanya itu adalah bukan merupakan suatu ketakutan sehingga bisa mendelay atau men-cancel perjalanannya hanya karena takut karena adanya informasi-informasi
yang menciptakan suatu ketakutan kepada masyarakat sehingga merasa tidak aman di dalam bepergian menggunakan pesawat. Itu adalah hal yang sangat-sangat salah. Ya, pesawat udara atau pesawat terbang itu adalah transportasi yang paling aman. Ya, itu bukan kita mengada-ada, tidak. Ya, cuman ketika itu terjadi kecelakaan, itu beritanya menjadi berita internasional. Seluruh dunia melihat dan mengetahui kejadian. Ya, itu. Luar biasa sekali jawaban dari Abang. Lalu pengalaman yang indah apa yang pernah dialami dari Abang sendiri pada saat menerbangkan pesawat, dan agar menjadi motivasi bagi pemirsa yang di rumah agar tidak perlu takut lagi untuk tetap mengendarai transportasi udara. Bagaimana? Jadi pengalaman saya selama 12 tahun menjadi seorang penerbang atau pilot, ya. Jadi pesawat itu berbeda dengan kendaraan di darat, ya. Dimana apabila pesawat udara itu memasuki suatu cuaca yang buruk, ya, kita dapat melakukan kontrol atau mengemudi pesawat itu dalam keadaan tidak melihat keluar atau kita tidak perlu melihat keluar. Itu artinya kita terbang menggunakan instrumen, ya. Jadi itu bedanya, ya. Misalnya contohnya kalau mobil malam-malam lampunya mati, nah itu kita tidak bisa nyetir, ya. Tapi kalau pesawat walaupun masuk ke dalam awan tebal yang tidak terlihat sama sekali, nah seorang pilot itu masih bisa melaksanakan kontrol terhadap pesawat atau mengemudi pesawat. Itu bedanya, ya. Sehingga kita bisa mengendalikan pesawat itu baik cuaca itu clear atau cerah maupun kita sedang berada di dalam awan, ya. Jadi kalau mobil itu tengah malam lampunya mati, kita tidak bisa mengendarai mobil, ya. Tapi kalau pesawat bisa, ya. Itu kenapa seorang pilot itu memang sangat susah atau sangat keras dalam berlatih untuk mengemudikan pesawat, ya. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki namanya multi talent. Nah. Lalu menanggapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pesan Kreasi Anak 924, banyak anak muda atau generasi-generasi muda yang ingin menjadi seorang pilot. Bagaimana kiat-kiat dari Abang sendiri? Jadi apabila kita mau menjadi seorang pilot, ya, itu ada namanya multitasking atau multi talent, ya. Dimana kriteria seorang pilot itu dia mampu mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih, ya. Sebagai contoh, misalnya sebagai seorang pilot, nah, kita bisa berkomunikasi dengan ATC, ya, atau mendengarkan pesan kemudian kita jawab, atau kita memanggil kemudian kita mendengar sambil kita menyetir, ya, sambil kita memonitoring semua tentang engine atau instrumen yang ada di dalam pesawat, ya. Sambil kita melihat semua itu, kita sambil nyetir, kemudian kita sambil calling, ya. Mungkin juga ada yang sambil melihat situasi kondisi di sekitarnya karena mungkin ada awan atau cuaca yang kurang bersahabat, ya. Jadi di dalam pesawat itu bukan hanya tentang instrumen penerbangan, tetapi juga menampilkan data tentang pesawat, kemudian rute penerbangan, radar cuaca. Jadi segala macam di situ sudah terdisplay di dalamnya, ya, sehingga seorang pilot harus dalam waktu yang bersamaan harus bisa memonitor itu semua. Nah, itu adalah salah satu kriteria seorang pilot, ya. Tentunya kalau di pilot teknik AU, nah itu harus juga lulus menjadi seorang prajurit terlebih dahulu, ya. Ya, itu. Jadi apabila generasi muda ada yang memiliki kemampuan yang namanya multitasking tersebut, atau mampu mengerjakan pekerjaan 2 atau 3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, nah kira-kira itulah ciri-cirinya apabila ingin menjadi seorang penerbang, ya, atau pilot. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Abang sendiri untuk dunia penerbangan di Indonesia ini?
Jadi harapan saya ke depan sebagai informasi kepada seluruh masyarakat ya, janganlah membuat suatu opini atau menerima suatu informasi itu secara mentah ya. Dengarkanlah dari ahlinya. Contohnya saat ini ya, kejadian yang baru saja terjadi itu, yang berhak untuk memutuskan adalah suatu lembaga ya, lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah ya. Itu adalah KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Lembaga itulah nanti yang akan melakukan investigasi ya. Hasil dari investigasinya ini nanti akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jadi walaupun saya seorang pilot, saya tidak berhak untuk berandai-andai mengambil asumsi apa sebenarnya yang terjadi di dalam suatu kecelakaan atau insiden pesawat ya. Jadi harapannya ke depan agar kita semua bisa menerima suatu informasi itu secara baik ya, bukan kita mengambil suatu asumsi kemudian membuat semua orang takut terhadap transportasi udara ya. Kemudian kedepannya kita ingin agar dunia kedirgantaraan di Indonesia ya, di mana TNI Angkatan Udara sebagai leading sektor di situ semakin maju ya, karena memang dimanapun di dunia ini, negara dimanapun di dunia ini ya, kekuatan udara itu adalah kekuatan yang paling menentukan di dalam semua sektor ya. Contohnya perdagangan ya akan maju apabila didukung oleh ya transportasi udara yang baik, terutama kita sebagai Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan ya. Pulau-pulau ini harus disambung ya menjadi satu itu dengan menggunakan transportasi udara ya, karena kalau kita naik kapal laut itu sangat lama ya, bisa namun lama, waktu tidak bisa ditempuh dengan singkat, apalagi dengan mobil ya. Sehingga kedepannya kami memiliki harapan agar transportasi udara ya, dunia penerbangan, dunia dirgantara di Indonesia ini semakin maju, dan itu harus didukung oleh seluruh komponen bangsa ya, di mana TNI Angkatan Udara sebagai leading sektor di dalamnya ya, sehingga itu akan memajukan semua lini yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali informasi dari senior kami mengenai dunia kedirgantaraan. Semoga dunia kedirgantaraan Indonesia semakin maju ke depannya, dan untuk generasi muda yang di rumah tetap semangat untuk mencapai cita-citamu untuk menjadi seorang pilot. Sekian dan terima kasih. Salam Dirgantara.